Janji. Skip. Ah, kamu skip doang, gimana mau menang? Bener dong naruhnya. sorry. Nah, ini baru aku aja. Lagi, Sep. Ayo, ngapain kalian? Bapak, dari mana Pak muncul tiba-tiba? Aku kaget ini. Dari pintu Doraemon lah. Ah, yang bener Pak, dari pintu Doraemon. Ya enggak lah, ah kamu percaya aja. Kalian ya bukan belajar, malah main domino. Enggak Pak, kita lagi ngobrol-ngobrol aja nih, belajar buat ujian nanti gimana. Nah, ini bohong nih apa ini? Udah mana Bapak nggak diajak lagi? Lah, Bapak mau ikutan? Iyalah, mau. Oh, yaudah main Pak. Tapi sekarang kita mainnya beda. Beda gimana? Udah kumpulin dulu kartunya. Nih, Pak. Buruan. Nih. Nah, tuh. Sekarang kita belajar nyusun pecahan. Nah, ini kamu ambil kartu dulu nih, masing-masing 3 nih. Oke. Nih, kamu. Nih, Oke. nih. Kita belajar menyusun pecahan dari yang terkecil. Terus gimana cara ngurutinnya, Pak? Ah, gampang. Nih, kamu mulai dari ngurutin Bapak dulu. Bapak. Halo sahabat edukasi, luar biasa siswa-siswa sekarang ya. Main kartu domino, gurunya hadir bukannya lari, diajak main. Zaman saya dulu main domino, guru lihat guru lari saya. Karena saya tidak tahu pada waktu itu kalau domino itu ternyata bisa bermanfaat untuk kita mempelajari tentang pecahan. Seandainya saya tahu dari dulu, saya tidak mungkin lari ketika guru hadir. Saya malah minta diajarkan bagaimana kita menghitung, mengurutkan pecahan-pecahan dari kartu domino yang ada. Jadi, cara kita mengurutkan pecahan itu memang agak berbeda dengan bilangan biasa. Kalau bilangan biasa ketika ditaruh 3 dan 5, mana yang lebih besar? Ya 5. 2 dan 9, mana yang lebih kecil? Ya 2 gitu. Tapi ketika kita dikasih 2/9 dan 3/5, manakah yang lebih kecil? Manakah yang lebih besar? Nah, ini agak bingung nih, 2/9 dan 3/5. Nah, maka mengurutkan pecahan itu bisa dari terkecil hingga ke terbesar atau terbesar hingga ke terkecil. Cara mengurutkan pecahan adalah dengan menyamakan penyebut menggunakan KPK-nya. Nah, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengurutkan kartu domino? Dengan nilai ada 3/4, ada 1/6, dan ada juga 2/3. Bagaimana cara kita mengurutkan pecahan ini dari terkecil hingga ke terbesar? Nah, sudah ada 3/4, 1/6, 2/3. Kita carilah KPK dari ketiga penyebutnya, yaitu 4, 6, dan 3. KPK-nya adalah 12. Nah, kemudian KPK 4, 6, dan 3 ini 12 tadi itu kita gunakan untuk samakan penyebut. Maka 3/4 itu akan menjadi 9/12. 1/6 akan menjadi 2/12. Dan 2/3 akan menjadi 8/12. Ketika penyebutnya sudah sama semuanya, kita urutkanlah pecahan ini berdasarkan pembilangnya. Maka urutan dari yang terkecil hingga terbesar adalah 2/12, kemudian 8/12, dan 9/12. Atau 1/6, kemudian 2/3, dan 3/4. Nah, kemudian berikutnya ada masalah. Kemarin saya jalan-jalan ngisi acara di pensi mana begitu ya. Ada panitianya sangat kreatif. Mereka bikin pensi dan di saat yang bersamaan mereka menguji kemampuan siswa-siswanya. Jadi di situ ada tim, beberapa tim ya. Ada tim menyanyi, tim menari, drama, dan lain-lain. Panitia itu memberi kocokan, tapi kocokannya itu isinya itu angka-angka pecahan, bilangan-bilangan pecahan. Dan siapa yang mendapatkan bilangan pecahan terkecil, itu yang akan lebih duluan tampil di panggung. Dan ini cukup membingungkan karena ketika ada yang misalnya paduan suara ada yang dapat 2/5, band dapat 4/7, dan dia tidak tahu ini mana nih yang lebih dulu, 2/5 atau 4/7 gitu. Kemudian ada yang tari saman mendapatkan nilai 25% bahkan. Dan drama mendapatkan nilai 0,31. Jadi mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang harus tampil duluan. Nah, disinilah kita menggunakan ilmu-ilmu dalam pecahan, konsep pecahan pada matematika untuk mengurutkan
mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Nah, sahabat edukasi, kita urutkan ini, kita perlu untuk mengubah bilangan-bilangan tersebut menjadi bilangan yang sejenis. Jadi kalau kita mau bikin jadi pecahan, kita rubah itu semua menjadi pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau kita mau bikin jadi desimal, kita desimalkan semuanya. Di sini kita coba dengan kita desimalkan semuanya. Paduan suara itu 2/5, maka bilangan desimalnya 2 dibagi 5, 0,4. Kemudian band 4/7, 4 dibagi 7 sama dengan 0,56. Tari saman 25%, artinya 25/100 sama dengan 0,25. Kemudian drama sudah diketahui dari awal bahwa 0,31. Nah, kalau mengurutkan bilangan desimal ini tentu akan lebih mudah, karena kita tinggal melihat bilangan di belakang koma, mana yang lebih besar, tentu itu yang menjadi bilangan yang lebih besar. Maka urutannya adalah tari saman paling kecil, kemudian drama, kemudian paduan suara, dan yang paling besar adalah band, artinya band yang tampil terakhir. Biasa pensi kan joget-jogetnya terakhir. Nah, begitu sahabat edukasi. Jadi kalau kita melakukan kegiatan, kita bermain bersama teman atau berkumpul atau apapun, ketika kita melakukan itu dengan sesuatu yang selain menyenangkan tapi juga membawa manfaat, tentu akan sangat indah untuk kita jalani. Jadi mudah-mudahan ke depan ini kita bisa menambahkan nilai-nilai kebermanfaatan di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama dengan teman-teman. Dan ingat, tetap terus belajar matematika, karena matematika membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Beli apa, Dek? Beli petasan, Bang. Beli petasan, nggak salah ngomong. Orang saya jualan paku. Bercanda aja sih abang. Enggak bang, kita mau beli ayam aja bang. Berapa kilo? Berapa kilo ya? Beli 3 aja, 3 ayam. 3. Bang, itu ayam berduaan aja bang. Kalau langsung 3 ini nggak muat timbangannya. Deh bang, itu ayam berduaan bang, kagak boleh bang, yang satunya setan nanti. Enak aja sembarangan kalau ngomong, patok ayam baru tahu rasa nanti. Sorry bang, bercanda bang. Sahabat edukasi, aduh makin hari orang-orang makin aneh ya. Kenapa coba? Beli 3 ayam, timbangan hanya bisa 2 ayam. Ya sudah, timbang satu-satu. Kan bisa timbang satu-satu, kenapa harus menyusahkan diri dengan timbang 2-2? Jadinya kan kita harus menghitung nih seperti sekarang. Aduh, mentang-mentang bisa menghitung, hidup jadi tidak bisa lebih simpel orang-orang. Nah, ini sahabat edukasi, seperti masalah yang tadi dihadapi oleh teman-teman kita tadi itu adalah cara kita menyelesaikan dengan menggunakan bilangan-bilangan desimal. Karena jarang kita itu timbang, kemudian dapat bilangannya bulat terus. Berapa beratnya? 56 kilo, 70 kilo. Jarang rata itu setelah pembulatan. Biasanya itu 70,1, ya 70,2, 53,2, 53,6 dan seterusnya. Nah, konsep operasi hitung pada bilangan pecahan maupun bilangan desimal ini ada sedikit perbedaan. Jadi penjumlahan maupun pengurangan pada pecahan itu perlu untuk menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian kita baru bisa menghitungnya. Seperti 3/4 dikurang 2/5, 4 dan 5 penyebutnya ini perlu kita samakan penyebutnya dengan misalkan 4 dan 5, 20. Maka menjadi 15/20 dikurang dengan 8/20 sama dengan 7/20. Sedangkan penjumlahan dan pengurangan pada desimal itu perlu memperhatikan nilai tempat bilangan-bilangan desimalnya, yaitu puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, per-10 dengan per-10, dan seterusnya. Jadi contoh misalkan 12,345 ditambah dengan 1,342. Maka 12,345 kita tuliskan 1,342, 1 itu adalah satuan, maka dia akan di bawahnya 2. Kemudian 0,342 itu sama 3 yang di depan itu dengan 3 yang di atas. 223 itu adalah per-10, 4, 224 itu adalah per-100,
dan 5 dan 2 itu, duanya di situ, itu juga per 1000 begitu. Jadi jumlahnya sama dengan 13,687. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah anak-anak beli ayam tadi. Ya, maksud saya kalau timbangannya rusak ya cari yang lain kan. Nasi goreng ada, kenapa harus ayam gitu. Berat ketiga ayam yang dibeli, jika berat yang tadi ditimbang, ayam 1 dengan ayam 2 ditimbang, itu beratnya jadi 10,6 kilo. Ayam 1 dengan ayam 3 beratnya 8,5 kilogram. Ayam 2 dan ayam 3 itu beratnya 6,1 kilobyte, tidak ya kilogram juga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita misalkan ayam 1 itu A, ayam 2 itu B, dan ayam 3 itu C, maka kita dapat model penjumlahan desimalnya sebagai berikut. A plus B ditambah dengan A plus C ditambah dengan B plus C itu sama dengan 10,6 tambah 8,5 ditambah 6,1. Sama dengan kita kelompokkan A dengan A, B dan B, C dan C. Variabel yang sama kita kumpulkan, maka didapatkan 2A plus 2B plus 2C sama dengan 25,2 kg. Lalu 2 dikali A plus B plus C itu sama dengan 25,2 kg. Dan kedua ruas kita bagi dengan bilangan positif 2, maka A plus B plus C sama dengan 12,6 kg. Maka berat ketiga ayam itu adalah 12,6 kg. Ketemulah gitu. Nah, sahabat edukasi, selain menghitung jumlah berat ketiga ayam tadi, kita juga bisa mengetahui berat dari masing-masing ayam. Caranya adalah dengan substitusi. Nah, diketahui tadi A plus B plus C sama dengan 12,6 kg. A plus B plus C sama dengan 12,6 kg. B plus C itu kita ketahui bahwa itu adalah nilainya adalah 6,1. Maka A plus 6,1 kg sama dengan 12,6 kg. Maka A adalah A sama dengan 6,5 kg. Kemudian kita substitusi lagi untuk mendapatkan nilai ayam ketiga, berat dari ayam ketiga. Diketahui A plus C sama dengan 8,5 kg. Jika A adalah 6,5 kg, maka C sama dengan 2 kg. Untuk ayam yang kedua, itu kita bisa dapat dengan substitusi lagi. Diketahui B plus C sama dengan 6,1 kg. Jika C sama dengan 2 kg, maka B sama dengan 4,1 kg. Maka kita dapatkan berat ayam A itu 6,5 kg, berat ayam B itu 4,1 kg, dan berat ayam C itu 2 kg. Di sini kita lihatlah, kita tahu bahwa berat ayam A itu adalah yang paling rakus di antara semua sehingga dia paling berat. Nah, sahabat edukasi, kita telah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan operasi penjumlahan pecahan desimal. Nah, sahabat edukasi, itu tadi kalau kita belajar tentang bilangan desimal, kita jadi tahu bagaimana menjumlahkan banyaknya berat badan orang atau berat belanjaan kita, atau kita juga bisa mengukur tinggi badan kita ditambah tinggi badan teman. Semuanya itu bergerak dengan bilangan desimal. Bisa juga kita menakar dosis obat, karena dosis obat kadang-kadang juga menggunakan bilangan desimal. Intinya, semakin kita belajar matematika, itu semakin membuat hidup kita menjadi lebih indah, lebih lancar, dan lebih bermanfaat. Anak-anak, Oh iya, Pak. Bapak kan sudah tua. Lanjut, Pak. Terus kenapa, Pak? Begini, Bapak kan punya 17 ekor sapi limosin. 17 ekor sapi limosin. Iya, sapi limosin yang badannya gede kayak Adirai. Tapi bapak punya sejak kapan? Ya punya lah. Bapak gitu loh. Wow. Terus gimana lagi Pak? Penasaran nih Pak kita nih Pak. Nah, begini. Ya. Ini Iya, Pak. buat kamu Alin. Pelan, Pak. 1/2. Oke, Pak. Buat kamu Dahniar, anak Bapak yang kedua, Iya Pak. 1/3. Wih 1/3 Pak. Iya. Ya. Damosan, anak bungsu Bapak punya ini, dapat 1/9. Kamu mau nggak? Mau dong. Kalau nggak mau Bapak ambil lagi nih. Janganlah Bapak baper amat sih. Tapi gitu aja pakai perperan, Pak.
kayak pecahan aja, mentang-mentang Bapak guru matematika. Ngomong apa kamu? Ah, bercanda, Pak. Halo sahabat edukasi, pernah dengar tidak tentang sapi limosin? Bukan sapi yang naik mobil limosin, bukan itu. Sapi limosin itu adalah salah satu jenis sapi lah, kurang lebih begitu. Dia itu adalah salah satu sapi pendaging yang terbaik. Ukurannya itu besar. Nah, itu tadi bapaknya mau meninggal ya dengan husnul khotimah. Bagi-bagi waris di situ, dan anak-anaknya ini kalau mau bagi waris, mereka harus mengerti tentang pecahan. Kalau tidak mengerti tentang operasi pada pecahan, agak susah. Makanya saya hadir untuk memberitahukan kepada sahabat edukasi semua bagaimana kita operasi bilangan pecahan. Untuk melakukan operasi hitung perkalian pecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi langsung saja. A per B dikali C per D, maka sama dengan A kali C per B kali D. Langsung saja begitu. Contohnya, 2 per 5 dikali 7 per 3, maka sama dengan 2 kali 7 per 5 kali 3. Sama dengan 14 per 15. Nah, sekarang masalah dari anak-anaknya tadi adalah bapaknya punya 17 ekor sapi. 17 ekor sapi dibagi dengan masing-masing itu mempunyai bagian. Anak pertama mendapatkan 1/2 bagian, 1/2 bagian. Anak kedua mendapatkan 1/3 bagian. Anak ketiga mendapatkan 1/9 bagian. Jadi ditanyakan adalah berapa banyak sapi yang diterima masing-masing anak. Nah, masalahnya adalah sapi itu kan 17 ekor, dia bulat itu 17. Bagaimana mungkin anak pertama mendapatkan setengah bagian? 17 sapi setengah bagiannya berarti 8,5, ya. 8,5. Ada satu sapi yang kita belah dari kepala sampai kaki itu, setengahnya aja gitu. Terimanya sapinya udah meninggal. Tapi tidak bisa begitu. Kita harus membagi dengan bulat. Maka untuk membantu ini kita menggunakan sistem, ada namanya sistem pinjam. Kita coba pinjam untuk memudahkan perhitungan. Maka kebetulan bapak ini, tetangganya itu juga punya sapi-sapi limosin. Kita pinjam satu sapi limosin dari tetangga. Kita pinjamkan 17 ekor ditambah dengan 1 ekor pinjaman jadi 18 ekor. Nah, sekarang kalau sudah 18 ekor, ini akan lebih enak hitungnya. Anak pertama akan mendapatkan setengah bagian, 1/2 dikali dengan 18 sama dengan 9 ekor. Anak kedua mendapatkan 1/3, 1/3 dikali 18 sama dengan 6 ekor. Dan anak ketiga mendapatkan 1/9, 1/9 dikali dengan 18 sama dengan 2 ekor. Total anak pertama 9 ekor, anak kedua 6 ekor, anak ketiga 2 ekor. Totalnya menjadi 17 ekor. Tersisa 1 ekor sapi terakhir, 1 ekor sapi terakhir kita kembalikan kepada pemiliknya, tetangga. Begitu cara kita menghitung. Lalu kenapa satu sapi yang dipinjam bisa dikembalikan lagi? Bukannya sudah habis dibagi-bagi? Nah, karena sebenarnya kuncinya adalah ketika bapaknya membagikan hak waris kepada anaknya satu-satu, ternyata anak pertama itu dapat setengah bagian, anak kedua 1/3 bagian, anak ketiga 1/9 bagian. Ketika kita jumlahkan semuanya, 1/2 tambah 1/3 tambah 1/9 itu sama dengan 17/18. Memang tidak 18/18, jadi ada 1/18 yang tersisa, dan itulah yang miliknya tetangga tadi. Kita masuk coba sahabat edukasi. Jika masih bingung atau sudah mengerti, kita coba memperjelas lagi di masalah yang kedua. Jadi di masalah kedua ini ada namanya Pak Jono. Pak Jono membagi sejumlah uang kepada ketiga anaknya. Anak pertama mendapat 2/5 bagian, anak kedua mendapat 1/4 bagian, dan anak ketiga menerima uang sebesar Rp175.000. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah uang Pak Jono yang dibagikan kepada seluruh anak-anaknya? Nah, kita tahu nih sekarang nih, sejumlah uang yang dimiliki Pak Jono itu adalah 1 bagian kan, yang dibagi-bagi tuh ketiga anak. Nah, kemudian Pak Jono berikan 2/5 bagian ke anak pertama, 1/4 bagian ke anak kedua, dan Rp175.000 ke anak yang
ketiga. Nah, untuk mengetahui nilai pecahan anak ketiga, maka bisa kita kerjakan dengan bagian anak ketiga itu adalah 1 dikurangi 2/5 ditambah 1/4. 1 dikurangi 8 tambah 5 per 20 sama dengan 20 per 20 kurang 13 per 20 sama dengan 7 per 20. Berarti bagian dari anak ketiga itu adalah 7 per 20 yang nilainya adalah Rp175.000. Nah, selanjutnya satu bagian uang yang Pak Jono miliki itu dimisalkan dengan Y. Nah, sehingga uang yang diterima oleh anak ketiga adalah 7 per 20 dikali Y sama dengan Rp175.000. Y sama dengan Rp175.000 dikali 20 per 7, Y sama dengan Rp500.000. Jadi, uang yang dimiliki oleh Pak Jono itu adalah Rp500.000. Nah, sahabat edukasi, dengan kita belajar tentang operasi perkalian maupun pembagian pada bilangan pecahan, ini membuat kita menjadi lebih paham bagian-bagian pecahan di dalam suatu bilangan bulat. Memudahkan kita untuk menghitung uang, menghitung warisan, menghitung jatah makan, dan segala macamnya. Intinya, dengan matematika membuat hidup kita menjadi ceria dan memudahkan urusan bersama.